Mintakan kepada Hadratul Mukarram Al-Ustadz Faisal Azizi. Waktu dan tempat kita mintakan 10 menit kepada beliau. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bocah main gangsing, makannya telur dadar. Siapa yang jawab salamnya nyaring, saya doakan dapat Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mulai dari yang paling kanan. Ada saya punya adik Ustadz Salman Al-Farisi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat. Di samping saya ada guru mulia Ki Haji Muhammad Tasnim bin Muhsin. Kita doakan beliau sehat afiat panjang umur. Sahibul Fadilah Al-Habib Ali Al-Attas, afwan Habib. Dan ada Ustadz Faisal, Ustadz. Jadi kita doakan mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya, sehat afiat, membimbing kita dalam taat kepada Allah Subhanahu. Ada sepasang suami istri. Dia ini bukan pantun. Dia menikah selama kurang lebih 8 tahun lamanya dan belum dikaruniai seorang anak. Pergi dia ke kebun. Dia duduk di bawah pohon rindang. Di situ dia berjanji nazar sumpah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau nanti Engkau berikan aku anak keturunan dari rahim istriku, aku bersumpah 3 hal. Yang pertama, aku akan minum air kencing kuda. Yang kedua, ya Allah, kalau Engkau berikan aku anak keturunan, maka aku akan mencium anak monyet. Aneh dia punya nazar itu. Yang ketiga, kalau Engkau berikan aku anak keturunan, aku akan bersalaman dengan rajanya setan. Subhanallah, pada tahun itu pula dia diberikan anak, mengandung bunting istrinya, lahir anak laki-laki. Gembira dia, senang dia. Setelah itu dia pening pusing datang kepada Pak Ustadz. Macam mana pula saya ingin mentaati, menepati janji saya kepada Allah Ta'ala. Pak Ustadz ini pintar, pandai, ditanya apa saja dia bisa jawab. Maka ditanyanya, Pak Ustadz, saya ini ada bernazar pada Allah, kalau saya diberikan anak keturunan, saya berjanji yang pertama Pak Ustadz, akan minum air kancing kuda. Kata Pak Ustadz, itu mudah. Kau datang kepada majlis taklim, kau datang ke masjid, surau, musola, langgar. Kalau nanti ada ustaz sedang berceramah, ada kiai habib sedang menjelaskan ilmu. Kalau nanti engkau datang kepada satu rumah, rumah itu milik orang Islam, tapi tak pernah sembahyang, tak pernah sholat, kau datangi rumah itu. Saat hujan turun membasahi gentengnya, tetesan air daripada rumah orang Islam yang tak pernah sembahyang kau minum itu. Itu sama seperti engkau minum air kencing kuda. Karena menurut Allah, di sisi Allah, orang Islam tak sembahyang, tak sholat, maka layaknya binatang. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Seburuk-buruknya kita jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau saya sudah benar, saya baru mau sholat.
Sholatlah supaya kita benar. Dah yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, kalau saya nanti punya anak, saya berjanji pada Allah, saya akan cium anak monyet. Datanglah engkau kepada tempat, di situ ada pengajian, majelis, masjid, musola, sulau, langgar. Saat ada Pak Ustadz berceramah, apabila ada anak kecil dia berisik ngobrol, maka ciumlah dia. Sama seperti engkau mencium anakmu. Kalau ada di samping kalian anak-anak berisik berbicara, cium aja dia. Cium. Yang ketiga, Pak Ustadz, kalau saya nanti diberikan anak keturunan lewat rahim istri saya bersumpah nadar kepada Allah, saya akan bersalaman dengan rajanya setan. Macam mana Pak Ustadz, saya mencium tangan rajanya setan, bersalaman dengan setan? Saya makhluk kasar, dia makhluk halus. Kata Pak Ustadz, sama. Engkau datang ke masjid At-Taubah, di sini ada Ustadz sedang berceramah, ada Habib sedang berceramah. Siapa yang keluar pertama kali saat Ustadz, Habib, ulama, kiai berceramah? Salami dia. Maka sama seperti engkau bersalaman dengan rajanya Kalau Ustadz lagi berceramah, kiai berceramah, Habib berceramah, jangan ada yang keluar. Kalau mau keluar sebelum Ustadz ceramah, sebelum Habib ceramah, atau setelah kita berkumpul di sini untuk bersilaturahmi. Makanya saya sebut semuanya. Kita mesti kenal orang, kenal baiknya. Sekurus-kurusnya tulang, itu pasti ada dagingnya. Sebanyak-banyaknya daging, itu pasti ada tulangnya. Apa maksud daripada peribahasa itu? Sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya orang, banyak dosa, banyak kesalahan, pasti masih ada kebaikannya. Maka kenanglah kebaikan orang setiap yang kita kenal. Jangan kita simpan nama dalam hati kita, yang selalu kita ingat nama itu dengan kebencian, kesal, amarah. Hati kita selalu sempit, terlalu berat untuk menyimpan orang yang kita benci. Silaturahmi kita di tempat ini kita berharap masuk dalam hadis Nabi, man ahabba an yubsata fi rizki. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung silatu. Maka kita sudah tadi dari jam 9, sekarang jam 11, 2 jam kita duduk di sini. 2 jam ini kita insya Allah dicatat pahala jihad. Bukan kata saya, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmi, kana fi sabilillahi hatta yarji, maka dia senantiasa dicatat berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Insya Allah kita mujahid semuanya ini. Maka jangan rusak pahala jihad kita. Kita nuntut ilmu, pulang dari sini langsung pulang, jangan kelayaban. Ada pula nanti pak suami, bapak-bapak habis pulang dari majelis Al-Munawir yang mulia ini, dia nongkrong di warung kopi, ditelepon istrinya jam 2 malam. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Jam 2 malam ditelepon. Abang di mana? Saya sedang jihad. Itu bukan jihad, itu jahat namanya. Maka insya Allah kita pulang dari sini membawa keberkahan daripada majlis yang mulia ini. Satu, sebelum saya tutup, saya 1 minggu yang lalu saya berpulang dari Batam. Saya ketemu dengan seorang ibu. Seorang ibu memberikan saya buah jeruk. Buah jeruk itu warnanya hijau kulitnya. Begitu dibuka, ternyata rasanya luar biasa manis. Yang istimewa jeruk itu tak berbiji. Saya bilang, ini jeruk dari mana? Kata ibu ini jeruk dari Thailand, Bangkok Ustadz. Mereka itu hebat. Inovasi, kreasi, teknologi mereka buat. Mereka bisa buat macam-macam. Kita silaturahim. Rahim ini adalah organ tubuh yang diciptakan Allah dengan nama Allah. Tak ada tandingan kreator
ataupun teknologi yang dibuat oleh dokter-dokter di luar sana. Meskipun mereka bisa merubah alat kelamin, meskipun mereka bisa merubah orang jadi laki-laki ataupun perempuan, tapi belum bisa ada satu pun yang menciptakan namanya rahim. Saya bilang, ini kok bisa di Thailand nih jeruk tak berbiji? Iya Ustaz, di sana tuh pepaya, semangka, jeruk bisa dibuat tak berbiji. Kata dia, jangankan tuh semua buah-buahan dibuat tak berbiji, laki-laki Indonesia datang ke Thailand, ke Bangkok, pulang ke Indonesia bisa pula tak berbiji. Di sana dikenal dengan namanya lady boy. Lady, mukanya macam perempuan cantik, kakinya boy, berbulu. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya selalu dinaungi keberkahan Allah, malam hari ini mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta maaf sama guru saya ini, mudah-mudahan beliau selalu memaafkan dan mengakui saya sebagai muridnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.